Kalau kefahaman satu ilmu sudah kita terima, ada makrifat berikutnya yang harus kita alami juga. Jadi tahapan demi tahapan ini bentuk proses yang harus kita alami. Apa? Setelah kita melalui makrifat ilmu, kita harus masuk pada zona makrifatul amal, makrifat amal, makrifat laku. Lah, makrifat laku ini ada 3 tahap. Tahapan pertama adalah hati ketika saat ditempatkan dimanapun ya, dan dihadapkan Allah dengan hati ini bisa merasakan bahwasanya Allah beserta kita. Makanya di dalam zikir sirul asrar itu di situ perlunya untuk membuka mata hati atas kemakrifatan amal di dalam rasa. Kita ikuti semuanya itu. Dan ini wajib berlaku terhadap siapapun. Maksudnya siapapun adalah mereka man aroda ma'rifatullah, mereka yang menginginkan hatinya sampai kepada Allah. Ini nggak bisa ditawar, harus. Dan ini sesuai dengan perintah Allah di dalam surat Al-Kahfi itu. Falya'mal amalan soleh, lakukanlah perbuatan yang bagus. Jadi perbuatan bagus ini Bapak Ibu, yang dimaksud itu adalah perilaku hati. Perilaku hati. Sing dimaksud perilaku hati ini adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Hati berupaya untuk menghindar dan melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu, yang hawa nafsu membelenggu kita lewat perkara-perkara yang bersifatkan kesenangan dunia. Satu sisi wa yu'min billah, hati berupaya untuk mendekat, takarrub dan bertemu Allah. Dan ini harus dilakukan lewat jenengan iki setiap saat dan waktu melakukan zikir sirul asrar. Di tahapan yang pertama, udah kita ikuti semuanya itu. Sebab gini Bapak Ibu, tatkala ma'rifatul ilmu sudah panjenengan terima ya, terus tidak masuk di dalam makrifat amal, resiko dan bahayanya adalah kita buka di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang 9. Di situ Allah menengarai dan memberikan label bagi orang-orang yang dikatakan menjual ayat Allah dan berbuat buruk terhadap Allah. Ini bahayanya di situ. Tatkala kita tidak mau meneruskan tahapan makrifat amal. Kalau yakin nek jenengan sampun menerima ajaran Allah ini, aku yakin semuanya wong jenengan wong terpilih pasti akan melangsungkan tahapan berikutnya, yaitu ma'rifatul amal. Lah, lebih pantas ayat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 9 iki diberikan mereka yang belum masuk di ranah itu, yang dikatakan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah adalah mereka ketika saat
memberikan satu dakwaan itu ukurannya adalah ada tendensi. Mohon maaf ya, terlepas tendensi uang. Tendensi isih pengen diwahno wong. Tendensi masih ingin dipuja orang lain. Ini termasuk menjual belikan ayat Allah. Lah, hal itu terjadi. Kalau pengalaman gak usah ngomong wong liya mawon, ngomong kula dhewe nggih ya. Segala apa yang baik itu tadi berkenaan dengan perintah atau segala apa yang kutinggalkan berkenaan dengan larangan, mesti ada tendensi. Satu, supaya tendensi kula diganjar Allah. Loro, supaya kula ninggalke ben ora mendapatkan satu siksa. Nah, itu tendensi. Apalagi ketika saat status saya sebagai dai misalkan, elek-elek jurkam, bu jurkami partai, bu ya apa, jenenge jurkam. Apalagi tendensi ini ada kaitannya dengan finansial. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikatakan sebagai seorang yang menjual belikan ayat Allah. Jadi tidak harus berupa uang, boten. Menjual belikan itu. Tendensi saya biar masyhur, ngerti masyhur Pak nggih? Terkenal, mlebu YouTube rek yang terkenal. Biar banyak orang yang memuja saya bahwasanya saya ini adalah tukang ngaji. Kitab pula lemari Pak kurang, tak tambahi orang lemari gas, 3 lemari. Dasar-dasar jadi apa bekal-bekal yang ku bawa 3 lemari. Ini yang dikatakan menjual belikan ayat. Lah, bahayanya kita yang sudah menerima ajaran Allah ketika di proses ma'rifatul ilmi orang masuk lekas di ma'rifatul amal, bahaya di situ. Walaupun ngaji saya itu bernuansa tauhid, pasti terjadi ana tendensi. Iku gak iso dibujuk, Pak. Ora bisa dibujuk. Ini gak bisa kita tutupi. Keadaan hati yang seperti itu tidak bisa kita tutupi. Lah, terus bagaimana langkah berikutnya ketika saat Allah meletakkan di dalam hati kita bisa menerima ajaran Allah ini? Lakukan ma'rifatul amal. Inilah yang saya tekankan, lakukanlah 4 perkara sesuai dengan apa yang telah direkomendasikan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 25-26 yang langsung terhadap Muhammad. Nah, di sini ada tahapan ma'rifatul amal itu. Pertama adalah makrifat di dalam rasa terhadap Allah. Bentuk laku niati bisa merasakan bahwasanya setiap apapun sing panjenengan hadapi, di situ selalu diawasi Allah. Dengan otomatis hati bisa merasakan itu. Kalau hati sudah masuk di ranah situ Bapak Ibu, udah kita ikuti. Kita ikuti alir Allah memperjalankan hal itu. Niki mengke sampean rasakan sendiri. Dan inilah Bapak Ibu bisa dijawab tentang masalah sholat apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa qumu lillahi qanitin ay khosyin. Nyun sewu, aturan di dalam syariah, bila mana kau ingin sholat kamu itu sesuai dengan Quran, yaitu khusyuk, kau harus tahu artinya apa yang kau baca. Dan kedua, kau harus dalam hatimu itu mengumandangkan, ada yang mengatakan mengumandangkan zikir sirri, ya,
Bapak Ibu, bukannya saya setuju, tidak setuju, enggak. Saya setuju. Saya setuju akan hal ini. Tetapi kau tidak akan menemukan kenikmatan di dalam sholatmu, kekhusyuan itu apabila kau belum masuk di dalam makrifat amal. Mboten saged. Masih tetap, mohon maaf, masih tetap nafsu itu masuk di dalam hati dan ngeridu hati tentang masalah urusan apapun. Dan ini fakta, dan ini tidak bisa dibujuk. Memang keadaan seperti ini. Apapun status kita, pasti seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kalau sampean iki sudah masuk ke ranah makrifat amal, di dalam makrifat amal tahapan rasa pertama, Anda pasti akan menemukan satu kenikmatan di situ. Cara wong salat iku ora gupuh mareni, ngoten lho. Biasanya awak dhewe nek salat kan ndang mari ndang marang ngoten Pak nggih. Wis, makane wis dadi karakter kita nek salat tarawih imame iku gak cepet ngalih nggon. Ngoten Bu. Ngalih nggon. Maneh maca surat-surat iku sing dawa-dawa kaya ning Arab niku Pak. Dadi sak juz. Jadi sak trawean iku sak juz. Dibagi beberapa rakaat bang mriku. Biasane ngoten. Tetapi nek sampean hati iku masuk di dalam rasa Allah yang meliputi panjenengan kali kula lan semua pergerakan dan bacaan apapun lewat gerak-gerik napas, gerak-gerik jantung, gerak-gerik darah dan gerak-gerik ucapan, udah susah cara nafsu bisa masuk dan ngeridu hati sampean kali kula. Ini sebuah contoh mawon. Lah, itu tahapan yang kedua. Berarti makrifat pada Allah di dalam amal itu pertama lewat rasa. Berarti ketika hati bisa merasakan akan adanya hidup itu sejatinya Allah, berarti itu sudah makrifat. Tetapi ki makrifat tasih anu lho nggih. Tasih tahapan-tahapan tuh nggih. Nanti kita tarik, kita diposisikan Allah di mana ini nanti? Diposisikan di mana? Jadi kula gak perlu deteksi sampean gak perlu, jenengan dhewe sing angen-angen bahwasanya saya diletakkan Allah di mana. Makanya pembahasan Su'arul Basyirah itu letaknya di situ. Apapun yang kau hadapi, persoalan dan dimanapun kau ditempatkan Allah, hati terasa sadar dan menyadari bahwasanya semua itu hidup atau Allah yang berperan. Niki koyoke gambarane sampean sebagai penonton, Gusti Allah sebagai pelaku. Iki sik tahapan. Rasa iku apa tuh ya? Rasa itu. Ini bahasa Quran adalah iman. Quran mengatakan bahasa iman. Iman itu apa? Iman itu yakin dalam hati bahwasanya hidup itu hakikatnya wujudnya Allah. Tapi belum bleng, ngoten lho Pak. Percaya kita itu dasarnya dari kefahaman satu ilmu itu tadi. Akhir ilmu itu kita buktikan lewat rasa dulu. Kalau hidup itu Allah. Akhirnya ketika mendirikan, merukukkan, mensujudkan, mendudukkan apapun dalam bahasa apapun itu semuanya adalah Allah. Lah dalil endi? Kabeh wong iku mesti takok dalil lah ngoten nggih. Dalil endi dasarnya iku Allah. Ayo. Bukaan yang Quran, aku lebih dekat daripada urat leher. Ya hidup itu. Mana? Hundi kui manggon, di situ ada wajahku, yaitu wajah Allah. Yaitu pemahamannya adalah hidup. Jadi tak terbatas dimanapun dan apapun persoalan. Ketika saat rasa ini sudah berjalan Bapak Ibu, Allah akan menempatkan di zona berikutnya.
makrifat amal di dalam ainul basirah, bertemunya mata hatimu terhadap hidup. Kula wangsuli melih, bertemunya mata hatimu terhadap hidup. Kalem-kalem disik. Ini prosesnya bagaimana? Gini Bapak Ibu, ketika saat si salik yang jenengan kali kula melakukan suluk atau melakukan syu'arul basirah niku, ini dikatakan sama hal nafi isbat. Nafi isbat itu apa? Menghilangkan rasa selain daripada hidup, menghilangkan perkara-perkara selain daripada Allah dalam hati. Niku namanya nafi. Iki tas yang dimaksud la ilaha, terus isbatnya ilallah. Boleh saya katakan gitu. Inilah proses di mana panjenengan sebelum diperbolehkan masuk Baitullah, rumah Allah, masjid, proses pensucian najis di dalam diri Anda, termasuk melepaskan kedua sandal. Saged diwastani ngoten. Karena yang mau sampean masuk itu Baitullah, rumah suci yang disebut musyahadah. Di situ nggak mengenal perkara najis. Di dalam masjid tidak boleh ada sandal, tidak boleh ada perkara najis, karena itu Baitullah, rumah Allah, ibarat kados ngoten. Dalam satu ayat Allah mengatakan, tidak akan kuizinkan sampai kapanpun hamba bisa sampai padaku manakala di dalam hati ada sebiji sawi tentang syirik. Lawis, berarti selama di dalam hati ada perkara selain Allah sekecil apapun, selama itu orang itu tidak bisa sampai pada Allah. Rasa niku kan tasih ono sing raos, ono sing penonton, ono sing dirasakan, ada yang pelaku lah, ngoten Pak nggih. Masih ada dua toh? Masih ada dua. Tapi kalau sudah masuk ke ranah ain, makrifat ain, ainul basirah, ketemu, melihat, itu sudah tiada. Berarti kita yang disebut si salik ketika suluk untuk bertemu Allah itu kemana? Inilah proses-proses yang banyak ahli tasawuf yang disebut sufi kebingungan ada di situ. Ketika saat proses di situ sebelum sampai hakul basirah, dia kebingungannya ada di situ. Letak kebingungan di mana? Satu, katanya si salik itu dikatakan makrifat Allah, bisa melihat Allah, kok di situ malah si salik tidak ada, itu bagaimana? Wis ben ora bingung, manut wae, ikuti apa Allah menterjadikan dalam kebingungan itu, ikuti mawon. Dan ini hukumnya wajib, sampai bingung niki wajib. Mosok sih aku iki Allah, lah ngoten nggih. Makanya mengapa dibuka ilmu supaya paham itu, tujuannya ben ora bingung nanti. Ben ora bingung. Menempatkan yang namanya ingsun itu bagaimana, diri bagaimana nanti. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Termasuk langkah jenengan niki mengikuti syu'arul basirah, tujuannya adalah mendatangkan cahaya makrifat pada songko Allah di dalam hati panjenengan. Allah sudah berkata begini, aku tidak akan menaruh cahaya di dalam hatinya hambaku manakala hatinya hambaku tidak melakukan dzikir syu'arul basirah. Iki nek dijelaskan syu'arul basirah, iki ditutupi kebanyakan. Bahasanya ini ngene hikam gini, aku tidak akan menaruh cahaya makrifat dalam kurung warid terhadap hambaku manakala hambaku tidak melakukan dzikir.
Iki ambek Syekh Ibnu Athaillah disingkitno sing Su'alul Basirah, makanya tak buka. Terima gak terima terserah. Tak buka supaya gamblang. Nek gak percaya ayo dibuktikan. Kalau yang dimaksud zikir iku bil lisan, bil qalbi, dan kedua-duanya itu adalah bil ismin, monggo ayo dibuktikan dengan zikir 1 dan 2 apakah bisa hatimu kedatangan warid atau cahaya marifat Allah? Enggak akan bisa, kecuali Anda meneruskan di dalam Syu'arul Basyirah, Sirul Asrar di dalam Syu'arul Basyirah, baru di situ cahaya marifat Allah itu teko datang menempati hatimu. Kalau cahaya itu datang sekaligus saat itu kegelapan nafi isbat terjadi. Artinya perkara selain daripada Allah di dalam hati kita saat itu yang disebut gelap itu hilang. Berarti sinten Pak? Sing gelap nih sinten Pak? Sing nerangke. Nek kita melihat dari amal kita berarti koyok-koyok usaha kita lah, ngerti nggih? Koyok-koyok. Satu sisi kalau kita lihat dari cahaya, kayaknya cahaya yang menerangi. Nah, ini perlu panjenengan kali kula ketahui. Jenengan langsung mawon melihat hidup, biar nggak kesuwen. Tak ibaratnya kata ngeten, sering kalau ngomong, nek ruangan iki lampune gak murup, apapun yang terjadi walaupun panjenengan melek, nggak akan kelihatan apa yang di depan kita. Padahal meripat ini mecicil, ngerti mecicil ya? Melek diketok-ketok, mboten ketok. Itu artinya mengapa hati belum bisa ainul basyirah pada Allah, karena di dalam hati kita itu masih ada selain Allah. Bicara masalah rasa, seakan-akan kita itu sebagai penonton, Allah yang meranke. Nah itu memang proses, masih ada dua itu proses. Terus kumandangkan hal itu, nanti pada akhirnya kita diletakkan di titik di mana ainul basyirah terjadi pada diri jenengan. Nah, terus ainul basyirah itu zona kita sudah masuk, itu tandanya gimana? Tandanya yang pertama, antara yang dirasakan dan yang merasakan itu sudah tidak ada. Wis ka ono jenenge Allah, ka ono. Enggak ada namanya salik, sudah enggak ada. Cara bahasa melihat, tidak ada nama yang melihat, yang dilihat, mata untuk melihat sudah tidak ada. Terus diarani apa? Itulah yang dimaksud orang yang makrifat pada Allah. Bukan orangnya yang makrifat itu. Coba Pak, jenengan umpama ngilu, mengkaca, sing sampean lihat iku wajah sampean piyambak apa wajahnya orang Pak? Wajah sampean piyambak toh. Iku maksude yang melihat Allah itu Allah sendiri. Inilah yang ku maksud ainul basyirah, melihatnya mata hati terhadap hidup. Bukan Syu'arul Basyirah lagi, sudah kita tinggal itu, sudah kita tinggal. Yang kedua tandanya di dalam hati panjenengan selalu muncul aku urip. Aku urip itu tuh aku urip maksudnya makhluk hidup dihidupi, bukan. Muncul ketuhanan. Niki lho sing tak maksud tajalli niku. Wis nek kaya ngeten makanya akhirnya ditutup ambek Gusti Allah kemakrifatan itu di dalam hakul basirah. Hakul basirah itu piye? Sudah tidak ragu. Kalau hidup iku umpama ditarik ke belakang lagi. Hati sampean wis ora ragu yen urip itu sejatine wujude Allah. Allah iku sebuah nama yang memiliki wujud nama Allah adalah hidup. Yang hidup itu laisa kamislihi sayun. Niki tahapan tingkatan makrifat pada si salik kados mekaten. Padha karo ngene, Pak. Engko nek wis lampune iki dipetek jret, saknalika seketika namanya kegelapan itu hilang, akhirnya nyotolah apa yang ada di depan jenengan.
kados kacamata ngeten. Mesti sampai niki gak iso atine iku diridu oleh nafsu mengatakan iku duduk kacamata. Iku lupis. Gak iso Pak Ati mengatakan lupis. Satu titik yang kulihat ini kacamata. Iki gambaran lho Pak, gambaran. Artinya kalau jenengan sudah didudukno Allah ning ainul basyira pasti ngomong hidup itu. Yo aku iki Allah. Terus ditarik ke belakang. Sampean gak iso mengatakan bahwasanya kucing urip sebab diuripi Allah, gak iso. Bahasa kucing itu wis hilang. Hidup yang ada di seluruh jagat termasuk jagate awake dhewe, jagat luar dirinya sendiri, tetap sampai mengatakan semuanya Allah. Paham maksud kula Pak nggih?